Tilaya. Hadir Pak. Derisna Jawa. Derniwa Tilaya. Dewi Putrisan Tilaya. Dewi Supralaya. Ya, baik, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, apakah anak-anak kami masih ingat materi kita sebelumnya yang mengenai itu matriks? Ya, baik, siapa yang bisa apa itu yang dimaksud dengan matriks? Oh, silakan, Dewi. Matriks adalah susunan bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi panjang yang terdiri atas baris-baris dan kolom. Ya baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu sama teman-teman. Baik, sebagai tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu yang pertama bahwa anak-anak kami ini bisa memahami apa namanya konsep penjumlahan matriks. Yang kedua, bisa anak kami juga nanti memahami konsep pengurangan matriks. Yang ketiga, bahwa anak-anak kami bisa menyelesaikan ya soal-soal matriks yang berkaitan di dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Untuk itulah yang harus kita pelajari pada siang hari ini. Sebelum kita akan melanjutkan materi ini, adakah yang berupa pertanyaan anak-anak kami yang menyangkut materi penjumlahan dan pengurangan matriks? Kalau ada yang masih kurang dipahami, silakan disampaikan. Ya, silakan. Jadi pada operasi penjumlahan pada matriks itu apakah dapat dilakukan pada ordo yang berbeda? Ya, baik. Pada operasi penjumlahan pada matriks ini apakah bisa dilakukan pada matriks yang ordonya berbeda? Artinya yang disampaikan temanmu ini adalah bahwa misalkan matriks A yang ordonya 2 kali 2, apakah kita bisa jumlahkan juga dia dengan matriks 3 kali 3 yang ordonya 3 kali 3? Ya, artinya di sini itu tidak bisa kita lakukan operasi di situ karena berbeda ordonya. Bahwa salah satu syarat untuk pada penjumlahan matriks ini adalah memiliki ordo yang sama. Yang berikutnya berarti kita akan melakukan operasinya dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletar. Untuk kita lanjutkan pada materi seperti biasa, ya, kita akan membagi kelompok diskusi. Nah, untuk itu bagi anak-anak kami silakan kita gunakan diskusi kelompok diskusi belajar kita sebelumnya. Ya, silakan dibentuk kelompok diskusi. Pada materi kita hari ini, berarti kita akan membagikan kelompok diskusi yaitu mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Ada beberapa nanti masalah. Nanti yang pertama dulu di sini Bapak sudah menyediakan LKPD di sini. Anak-anak kan nanti silakan dikerjakan dan diskusikan sama teman-temanmu. Ya.
akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Jadi dengan soal pertama yaitu benar atau salah operasi penjumlahan matriks dilakukan dengan cara menjumlahkan elemen-elemen matriks A dan elemen-elemen matriks B saja. Jadi yang kami diskusikan dari sini bahwa keterangannya salah karena penjumlahan matriks dilakukan dengan cara menjumlahkan elemen-elemen matriks A dan B yang seletak atau dalam penjumlahan ini memiliki ordo yang sama letak. Sekian saja hasil dari diskusi kelompok kami. Terima kasih. Oke, Pak. Berarti kalau untuk penjumlahan ini berarti kita menjumlahkan antara elemen-elemen yang seletak A dan B. Benar atau salah, buah-buah matriks dapat dikurangkan apabila matriks tersebut memiliki ordo yang sama. Apakah benar itu? Benar. Berarti artinya di situ berarti kita hanya dapat melakukan pengurangan matriks itu apabila memiliki ordo yang sama. Oke, dan siapa yang bisa tanda ke depan? Nomor 4. Ya baik, silakan. Bagian A dengan bagian B dengan sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam ordonya masing-masing, maka kita akan melakukan penjumlahannya sekarang. Kita perlu ketahui dulu bahwa A dan B harus dijumlahkan dengan ordo yang setempat. Jadi bagian A yang akan dijumlahkan pada bagian B yaitu yang pertama adalah 1 ditambah 2. Dan kita akan mengetahui hasil aslinya. Yang kemudian di baris ketiga yaitu 2 ditambah 5 sama dengan 7. 5 ditambah 6 sama dengan 1. Dan 7 ditambah 9 sama dengan 2. Menjelaskan kepada kita ini sebuah pokok masalah. kontraktor mana yang akan dipilih untuk pelaksanaan jaringan agar
kontraktor pertama karena pengeluaran lebih kecil dibandingkan dengan kontraktor kedua. Jadi, ini hasilnya di atas. Sekian saja hasil penjelasan saya. Terima kasih. Nomor satu, kontraktor nomor satu ini berarti ada 3 bangunan di sini. Berarti tawarannya di dalam 3 bangunan itu pada bangunan pertama 16, artinya di situ kita bawa ke dalam perusahaan rupiah 16 juta. Baru kontraktor bagian bangunan kedua berarti 15 juta. Sementara di bangunan ketiga 19 juta. Arti di situ tawaran oleh kontraktor pertama. Kita perhatikan kontraktor kedua bahwa kontraktor kedua ini ada tawarannya juga. Ya, dia coba bersaing terhadap kontraktor pertama. Nah, katanya bahwa di bangunan pertama di sini kalau saya bangun itu berarti ini pengeluaran 14 juta. Di bangunan kedua yaitu 13 juta. Sementara di bangunan ketiga ada nilainya berarti 24 juta. Nah, di situ misalnya cuma kita kontraktor mana yang kita gunakan agar pengeluaran minimum. Berarti artinya di situ kita dulu menggunakan konsep matriks. Yaitu di situ sudah dijelaskan kemana tadi bahwa matriks pertama atau A 16, 15 baru lebih. Jadi kita tambahkan, ya ditambahkan masing-masing kontrak. Sehingga yang kita pilih adalah kontraktor yang berapa? Kontraktor pertama. Kenapa dipilih di situ? Karena pengeluaran di situ adalah minimum. Artinya di kontraktor pertama 50 juta, di kontraktor kedua adalah 51 juta. Sudah baca sampai di situ? Sudah. Kita lanjut. Ya baik, siapa yang bisa?
dan pengulangan matriks ini. Bagaimana prosesnya? Untuk penjumlahan dan pengulangan matriks. Ada yang bisa diberikan Bapak? Ya, silakan. Setelah mempelajari operasi penjumlahan dan pengulangan pada matriks yaitu dalam melakukan penjumlahan atau pengulangan harus memiliki metode yang sama atau pendekatan yang sama dengan cara menggunakan proses untuk menjumlahkan sesuai dengan angka atau jumlah yang sebenar dengan matriks A dan matriks B. Baik, berkenan. Baik, berarti yang menjadi kesimpulannya adalah bahwa matriks ada matriks yang bisa dilakukan operasi apabila satu matriks A dan matriks B harus memiliki ordo yang sama. Yang berikutnya, berarti elemen-elemen yang disertai gimana? Elemen-elemen yang disertai harus duduk atau kurang yang artinya itu apabila kita menggunakan matriks kita kurangkan antara elemen-elemen yang baik. Berhubung karena materi kita sudah selesai, maka ada sebuah kuis yang kita akan coba kita bacakan ya. Ya baik, coba tuliskan matriks adalah semua jawaban? teknologi. Ya baik, untuk itu karena materi kita pada hari ini sudah selesai, maka materi pertemuan kita pada berikutnya adalah perkalian matematika.
Dharma. Amin. Ya baik, sebelum kita akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita